Sebuah kabar mengejutkan datang dari Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi PT Timah, impor gula dan vonis lepas ekspor CPO. Kejagung menduga ada permufakatan jahat dilakukan oleh Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar. Atas dugaan ini, Tian ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Tian diduga berkolaborasi dengan tersangka lain yang merupakan dua orang advokat, Marcella Santoso dan Junaidi Saibih. Kerjasama ini diduga bertujuan untuk membentuk opini publik yang negatif tentang Kejagung, khususnya di Jampitsus yang penuh dengan pelanggaran dan penyimpangan. Dalam kasus ini, Tian diduga menerima uang secara pribadi dari Marcella dan Junaidi sebesar 487 juta rupiah untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejagung. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan. Soal penetapan Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar sebagai tersangka, Dewan Pers menyatakan menghormati proses hukum yang sedang bergulir di Kejagung. Dewan Pers juga mengatakan pihaknya tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana. Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung. Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI menyampaikan keprihatinan terhadap penetapan tersangka Tian Bahtiar. Menurut IJTI, jika penetapan tersangka berkaitan dengan karya atau produk jurnalistik, harusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pers. Kita berharap bahwa kasus ini dibuka secara terang benderang. Oke, jadi siapapun di negeri ini, di negara hukum, kita tidak kebal terhadap hukum. Kalau misalnya bersalah, ya kemudian harus ikuti proses itu. Bendera setengah tiang, tanda duka cita terpasang di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Sejumlah karangan bunga bela sungkawa juga terlihat di halaman Kedubes. Di antaranya datang dari Presiden Prabowo Subianto dan Seskap Teddy Indrawijaya. Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan di Jakarta membuka pintu bagi masyarakat yang hendak mengucapkan bela sungkawa mulai hari ini hingga Kamis nanti. Tamu-tamu dapat menuliskan pesan duka cita dalam buku tamu yang disediakan. Salah satu tamu yang hadir adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi enggan menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya akan bertemu dengan Presiden Prabowo terkait kasus ijazah palsu. Di kesempatan itu, Jokowi menepis isu matahari kembar. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, Pak? Pak, kalau ya, yang saya udah. Kembar karena ada banyak kunjungan itu. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah. Sementara menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan langkah hukum, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Kalau kami dari kuasa hukum sudah melengkapi semua bukti-bukti dan dokumen yang ada. Tapi kembali lagi tentunya ini masih dalam pertimbangan Bapak seperti apa, Pak Jokowi. Jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat langsung turun tangan menyegel gudang CV Sentosa Sil setelah menemukan gudang tersebut tidak mengantongi dokumen tanda daftar gudang TDG. Penyegelan gudang pengusaha Jan Huadiana ini berlangsung di Komplek Pergudangan Suri Mulia Margorejo, Surabaya. Selain itu, penyegelan ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran aturan seperti membahayakan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena itu kita dengan Pak Kapolres selalu melakukan koordinasi
Dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyub, tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sebelumnya pengusaha Jan Huadiana ini menjadi viral lantaran diduga menahan puluhan ijazah mantan karyawannya. Bahkan ada mantan karyawan yang mengaku ijazah aslinya ditahan meski ia sudah tidak lagi bekerja di tempat itu. Korban penahanan ijazah bahkan memberanikan diri melaporkannya ke Mapolda Jawa Timur. Perkara dugaan penahanan ijazah juga sampai ke Wamenaker Immanuel Ebenezer Noel. Noel dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung mendatangi lokasi perusahaan itu. Kedatangan para pejabat ini sempat ditolak masuk oleh Jan Huadiana, meski akhirnya mengalah dan hanya membukakan pintu kecil. Kedatangan Noel dan rombongannya untuk menanyakan ijazah yang ditahan. Namun pemilik perusahaan Jan Hua tetap membantah telah menahan ijazah karyawannya. Dari Surabaya, Sony Hermawan melaporkan. Itu siapa yang ditahan ijazahnya? Siapa yang nahan? Benar itu nggak nahan? Kalau seandainya kita panggil orang lainnya, ditahan gimana? Boleh orang mau fitnah saya. Oh ini nggak fitnah. Dengan brutal, belasan anggota debt collector atau penagih hutang ini merusak mobil di halaman kantor Polsek Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Para pelaku juga menganiaya Ramadhani Putri, pengemudi mobil yang juga berprofesi debt collector. Namun sangat disayangkan, aksi tersebut tak dapat dicegah anggota Polsek Bukit Raya yang berdalih kekurangan personil. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus 4 orang tersangka dan 7 lainnya dalam pengejaran. Awalnya sekelompok debt collector ini terlibat cekcok dengan korban. Merasa terancam, Ramadhani kabur mengendari mobil menuju halaman Mapolsek Bukit Raya. Bukannya mendapat pertolongan, para pelaku justru leluasa menyerang dan merusak mobil korban. Imbas kejadian tersebut, Kapolsek Bukit Raya, Kompol Safnil, dimutasi sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Riau. Di malam, Bapak Kapolda mengeluarkan surat telegram atau surat keputusan bahwa Pak Kapolsek Bukit Raya diberhentikan dari jabatannya dan dimutasikan ke Polda Riau. Ini tentunya dalam rangka untuk menjamin keamanan, menjamin keselamatan dan memastikan bahwa pelayanan kepolisian di Polsek Bukit Raya dapat berjalan dengan baik. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan.